Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, hari ini kita ketemu lagi. Kita kumpul-kumpul lagi, belajar lagi ya. Siap belajar, terus siap menulis materi-materi yang ada, terus menjadi penambah semangat, menjadi inspirasi juga buat kawan-kawan semua. Jadi kita insya Allah akan terus melakukan pertemuan-pertemuan Zoom ini rutin setiap malam, yaitu hari Selasa malam, Jumat malam, dan Ahad malam. Insya Allah seperti itu. Dan juga nanti di hari-hari biasa, tapi kayaknya siang, itu akan ada kelas-kelas kelas-kelas tentang product knowledge. Itu untuk umum kita akan adakan. Kalau nggak salah tuh kayaknya mulai besok siang itu sudah mulai ada deh. Bu Nur sama siapa? Dokter Wiwit. Semoga jadi, kalau nggak salah. Katanya sih hari Rabu. Gitu. Jadi biar makin semangat. Amin. Kita buka agenda kita malam hari ini sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Harus lebih baik. Jadi alhamdulillah, harus makin semangat, terus semangat, makin yakin, makin makin nggak bisa ditahan untuk bisa meraih prestasi terbaik gitu. Jadi kalau waktu itu materi Pak Rofik Hananto bilang kalau mau dapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, maka kita harus melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Nah, bisa jadi acara atau kegiatan hari ini yang teman-teman lakukan gitu ya. Ini adalah salah satu bentuk kegiatan yang selama ini mungkin belum pernah atau belum maksimal dilakukan, sehingga ketika hari ini teman-teman lakukan itu hasilnya luar biasa. Gitu. Kalau saya sih penasaran dengan nanti ya paling maksimal mungkin tanggal 5 gitu. Hilal AVO-nya teman-teman mulai terlihat gitu ya. Mungkin di tanggal 5 nanti pada laporan ya dapat berapa atau naiknya berapa persen gitu diinformasikan. Jadi itu menyemangati kita seperti itu menyemangati kita. Dan pergerakan kita hari ini itu tidak boleh berhenti di sini, tapi harus terus kita lakukan dan bahkan kita harus sudah mulai duplikasikan. Kita harus sudah mulai punya tim sehingga sekarang yang bergerak itu sudah banyak orang, tidak hanya kita lagi. Itu yang teman-teman harus sudah mulai karena kita di awal itu sudah sepakat bahwa sekarang yang sedang kita lakukan ini adalah bisnis. Jadi kalau bisnis ya maka tidak kerja sendirian. Kalau bisnis itu kerjanya bareng-bareng, kerjanya sama tim gitu. Nah sekarang kalau teman-teman hari ini masih jalan sendiri, ya nggak jadi masalah, namanya juga masih di awal. Tetapi harus segera membangun tim gitu. Nah makanya kami membuka peluang untuk membuat kelas akselerasi yang kedua. Insya Allah akan diadakan hari Senin gitu ya, hari Senin depan. Jadi teman-teman yang sudah mendapatkan mitra-mitra New AB-nya segera di follow up, segera diajak untuk bisa ikutan kelas akselerasi itu gitu. Biar kita bina, kita edukasi, kita ajarkan, kita arahkan sehingga mereka bisa bergerak sama seperti teman-teman gitu. Kalau teman-teman sekarang hari ini satu orang bisa merekrut, mengajak 10 orang, satu hari, kalau teman-teman ngajak 3, maka satu hari teman-teman sudah punya 40 orang. Kan seperti itu. Itu simpelnya, sederhana. Sehingga dalam waktu 1 bulan bisa jadi 120 orang. Itu paling maksimal dari 3 orang. Tapi kalau misalkan hanya 50%, dapat 60
orang aja dalam 1 bulan itu udah luar biasa gitu. Jadi teman-teman harus sudah mulai sekarang di kepalanya, oke, saya nggak boleh kelamaan kerja sendiri, saya harus sudah punya banyak tim, saya harus sudah punya banyak orang-orang yang saya bantu agar dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, dia tapi mau bergerak sama seperti saya, seperti itu. Itu yang kita coba. Jadi teman-teman dilihat siapa yang mau jadi tim kita, siapa yang mau kita bantu mereka gitu ya. Cukup ngapain? Ya cukup jalanin cara kerjanya yaitu RKH, terus ikutan Zoom setiap nanti harinya akan kita informasikan lagi di hari Senin nanti di pertemuan pertama untuk mereka gitu. Yang pasti mereka harus mau dulu gitu, mau dulu. Maka teman-teman akan siap bergerak gitu ya, bergerak. Karena saya ingin mengajak teman-teman untuk jadi seorang leader, pemimpin dari perusahaan yang teman-teman bangun ini. Maka seorang leader, seorang pemimpin harus punya tim gitu, harus punya tim sehingga 1 jamnya seorang leader itu bisa jadi beberapa kali lipat dari orang-orang biasa. Nah, itu yang membuat akhirnya pertumbuhan omset teman-teman itu bisa besar banget, bisa gede banget gitu ya, bisa banyak ledakan-ledakan karena dia terduplikasi, dia mempunyai faktor kali yang luar biasa. Gitu teman-teman. Maka pastikan teman-teman ketemu orang-orangnya, banyakin doa hari dari sekarang, terus besok sudah mulai follow up, mengajak gitu ya. Mengajak mereka bukan untuk bikin kartu lagi, tetapi ini follow up, yaitu mengajak mereka untuk ikutan kelas akselerasi yang sama seperti Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu lakukan hari ini. Sekarang kita masuk ke pertemuan ke-7, teman-teman. Baru 7 kali pertemuan gitu. Tapi kayaknya udah udah lama banget kita sering udah ketemunya gitu. Padahal baru 7 kali via Zoom ini. Gitu. Terus juga kalau teman-teman ada yang satu jaringan di kelas akselerator tapi dia belum masuk Zoom, silahkan segera diundang mereka untuk bisa ikutan hadir sesegera mungkin. Nah, hari ini kita akan belajar banyak gitu ya. Ada 2 orang yang akan ikut berbagi insya Allah. Yang paling pertama adalah namanya Bapak Wahyudin. Beliau adalah suaminya Bunda Elsa Widiawati dari Tasikmalaya. Gitu. Nah, ini dulu saya kenal Pak Wahyudin ya pada saat saya sama Pak Haris itu masuk ke Tasikmalaya. Jadi dulu yang ikut duluan adalah Bunda Elsanya, besoknya diajak ketemuan di Masjid Wali Kota ya kalau nggak salah ya. Di Balai Kota. Oh, di Balai Kota. Di situ saya baru ketemu Pak Wahyudin. Dipertemukan gitu ya. Ya pokoknya saya apa adanya, apalagi Pak Haris ada apanya kalau Pak Haris. Jadi dengan penuh kesederhanaan, banyak ngobrolnya. Sedangkan kalau Pak Wahyudin ini dia biasa kerjanya beraktivitasnya di bidang konstruksi gitu ya. Jadi dapat proyek-proyek gede. Kalau ikut HMI kan mungkin kayaknya kecil, minim gitu. Nggak seberapa, modalnya juga kecil. Nah, kalau bisnis modalnya kecil paling dapatnya berapa. Itu yang banyak dipikirkan sama banyak orang gitu. Nah, dulu akhirnya Pak Wahyudin banyak dengerin, entah mungkin yakin atau nggak yakin saya nggak tahu gitu ya. Tapi akhirnya ya udah nerima aja dulu gitu. Karena Bu Elsanya udah ikutan. Itu mah biasa gitu. Semua orang juga pasti akan merasakan gitu. Khususnya para bunda-bunda yang hari ini ikutan, terus suaminya mungkin belum ikut, ya biasanya karena suaminya masih belum yakin gitu. Itu beneran atau cuman dibohongin atau cuman dikerjain gitu.
Nah, nanti kita juga bisa dengerin nih pengalamannya Pak Wahyudin. Dulu seperti apa, aktivitasnya dulu ngapain sebelum akhirnya ikutan HNI gitu. Oke, langsung saja Pak Wahyudin, saya berikan waktunya. Semoga teman-teman bisa dapat banyak materi dari Pak Wahyudin. Beliau orangnya semangat, penuh antusias. Kalau nggak ada dia nggak seru gitu pokoknya. Jadi ini kalau kemarin kita belajar apa namanya DAFT gitu ya. Nah ini yang dia tuh antusias gitu. Nah ini kalau nggak ada dia nggak seru gitu. Karena orangnya rame gitu. Jadi pastikan teman-teman segera pegang buku catatan dan alat tulisnya, catat kalau memang ada materi yang bagus dari beliau, yang penting dari beliau. Saya persilahkan kepada Pak Wahyudin. Kita sambut Pak Wahyudin dengan takbir. Allahu Akbar. Silakan Pak Wahyu. Jazakallah. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini adalah kehormatan yang luar biasa buat saya. Diberikan tugas amanah oleh mentornya siapa ya? Pokoknya Pak Esa ini bukan mentor saya. Termasuk juga Pak Haris. Pak Haris juga bukan mentor saya. Pak Haris itu mentornya istri saya. Kalau mentor saya itu istri saya. Tapi ala kulihal, saya ingat betul saat itu kita pertemuan pertama itu dibohongin sama Bu Elsa. Karena pada waktu itu saya kan harus nganter istri ke kantor. Saya pikir mau ke kantor doang. Tapi ketika di jalan, Bu Elsa bilang, Abi, nanti sebelum Bunda masuk, ikut dulu ketemu ya sama Pak Esa. Kata. Karena Bunda diminta untuk ketemu sama Pak Esa, gendengan Pak Esa sama Pak Haris. Ya, kalau gini udah deh kejebak gitu. Udah, dan waktu itu ketemuan di Selasar Masjid gitu. Di Selasar Masjid. Pada waktu itu, saya benar-benar nggak merhatiin. Mungkin boleh jadi saya ini permohonan maaf yang formal gitu, yang resmi sekarang kepada Pak Esa. Mohon maaf pada waktu itu saya nggak merhatiin Pak Esa. karena saya bilang, wah ini bisnis MLM nih, saya nggak suka dengan itu. Karena pada waktu itu juga saya lagi kerja, lagi ada kerjaan di Manado gitu. Jadi bolak-balik Tasik Manado dan ngapain gitu. Tapi, ini tapinya. Di akhir acara saya ingat betul ada satu pertanyaan yang saya sampaikan ke Pak Esa. Pak Esa, bonus berapa sekarang? Pak Esa bilang, ya sekitar 50-an lah. Saya waktu itu langsung merinding. 50 juta ya, 50 juta gini doang gitu. Luar biasa. Nah untuk itu, alhamdulillah, terima kasih saya sudah menyampaikan permohonan maaf secara formal ke Pak Esa. Pak Haris nggak hadir ya di sini ya? Insya Allah nanti masuk. Oh, udah masuk ya. Baru mau masuk. Kalau masuk saya bully dia. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian, saya melihat dari perjalanan sejarah, dalam perjalanan kehidupan saya gitu dalam menjalankan bisnis, ternyata bisnis saya ini bisnis yang paling mudah untuk dikerjakan. Paling mudah itu kenapa? Karena saya bukan mempelajari ya, karena saya terpaksa untuk mempelajari HNI itu di bulan ke-7. Bayangkan ketika bulan pertama saya nanya ke Bu Elsa, berapa Bu Elsa, wah ada juga nih Pak Haris nongol. Ya, berapa bonus bulan ini? Cuma 300 sekian. 300 gitu ya. Tuh kan 300 gitu. Bulan kedua, bulan ketiga, terus ketika bulan ke-7 saya nanya, berapa Bunda sekarang bonus? Beliau bilang, alhamdulillah Abi, sudah melebihi gaji Bunda selama 12 tahun katanya. Masya Allah gitu ya. Udah kalau gitu kan bulan ke-7, aneh sudah habis tuh duit ya. Duit proyek udah habis tuh. Nah
ya udah kalau gitu insya Allah lah bantu, dan bantu juga begitu Pak Haris nih yang tahu banget gimana apa perjalanan saya ketika ngadain acara, udah selesai beres-beres di rumah, gelar karpet, pasang sound dan sebagainya, Bu Elsa masuk, Pak Haris ngisi materi, boleh juga Pak Esa ketika itu ngisi materi di rumah, udah aneh mah keluar aja gitu, ngobrol sama tetangga kayak begitu Pak Bu, saya sampai sebegitunya gitu ya. Bu Elsa itu punya mitra sampai sebegitu. Nah, ala kulihal, Bapak Ibu sekalian, ini ketika dirasakan, dilanjutkan, dan luar biasa. Saya boleh jadi mungkin pada hari ini saya harus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, hadza min fadli rabbi. Saya juga mengucapkan Masya Allah. Mengucapkan terima kasih buat Pak Esa, buat buat Pak Haris, alhamdulillah sudah hadir. Jazakumullah nih. Kalian dua luar biasa. Ditambah lagi juga dengan dukungan Bu Nur dan sebagainya. Luar biasa. Mudah-mudahan kebaikan buat kalian berdua, insya Allah ya. Dan yang lain, insya Allah. Nah, oleh karena itu, saya pada waktu itu kan dalam kondisi bagaimana nih caranya saya bisa terlepas dari permasalahan reguler seorang yang sudah berumah tangga gitu ya. Permasalahan hutang, permasalahan anak sekolah, dan lain sebagainya lah, dan lain sebagainya. Ini menjadi satu gangguan buat saya untuk bisa berkiprah berpikir bagaimana caranya terlepas dari ini. Saya coba berbagai bisnis dan lain sebagainya, dan pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, tidak ada cara lain kecuali saya harus mengembangkan aktivitas bisnis yang tidak perlu lagi modal. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, sebetulnya kan kita ini mencari bisnis itu kan mohon maaf, mana ya presentasi saya? Sebentar saya cari dulu. Share screen, oke ini. Nah, yang bisa kita lihat kan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya, yang bisa lihat seperti ini, bahwa ketika kita ingin membangun sebuah bisnis dan itu ngajak orang biasanya, itu banyak sekali alasannya, termasuk juga alasan saya. Alasan saya adalah bagaimana caranya saya bisa bisnis, tapi dengan catatan saya nggak punya modal. Sehingga ini bisa menjadi satu alasan. Satu alasan ketika kita mau ngejalanin bisnis, ketika juga kita mau ngajak orang lain, maka alasan modal menjadi alasan utama kita tidak menjalankan bisnis. Oleh karena itu modal menjadi penting pada waktu itu ketika saya berpikir menjalankan bisnis. Terus yang kedua, ketika Pak Esa, Pak Haris itu lama gitu ya, membangun, mendorong, memotivasi saya, dan itu tidak pernah termotivasi juga pada waktu itu, maka saya bilang bahwa ini bukan skill saya. Sehingga oleh karena itu, kalau saya lihat, Bapak Ibu sekalian, ini di semua bisnis ya, di semua bisnis, itu teorinya begitu. Bahwa biasanya alasan orang tidak punya modal dan tidak punya skill, itu bisa menjadi orang tidak menjalankan bisnis. Oleh karena itu, ada dua hal yang penting buat saya menggarisbawahi, kenapa dua hal ini menjadi faktor gitu ya, menjadi faktor tantangan seseorang untuk menjalankan bisnis. Oleh karena itu saya ingin menggambarkan pada Bapak Ibu sekalian bagaimana semacam peluang gitu ya, peluang yang bisa kita ambil ketika kita berada pada kondisi di dua hal tadi. Oke, saya ngambil di hal yang ideal terlebih dahulu ya, yang ideal terlebih dahulu. Di mana kondisinya adalah modal gede dan skill tinggi. Ini harus bisnis apa gitu? Maksudnya begitu kan? Modalnya tinggi, skillnya tinggi, ini harus bisnis apa? Ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Contohnya saja misalnya modalnya banyak, dia seorang dokter, maka dia harus menjalankan strategi big deal, dia membangun rumah sakit misalnya. Membangun rumah sakit. Atau dia skillnya di komputer, dia punya banyak duit, ya udah mending bikin toko komputer saja yang gede semacam plaza gitu, sehingga si skillnya itu tersalurkan di sisi itu.
Atau boleh jadi mungkin bagi para ekspert yang paham dengan minyak bumi misalnya, dia duitnya banyak, ya udah bikin perusahaan pengeboran misalnya, itu lakukanlah big deal. Oke, itu yang pertama, kondisi yang ideal. Sekarang bagaimana kondisinya? Ini boleh jadi begini Bapak Ibu sekalian, ya mohon maaf. Kenapa pemahaman ini harus saya sampaikan terlebih dahulu untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian ketika bertemu dengan orang yang berbagai kondisi gitu ya. Berbagai kondisi. Kalau modalnya gede dan skillnya tinggi gitu ya, lakukanlah strateginya big deal. Nanti bagaimana korelasinya dengan HNI. Yang kedua, kalau modalnya besar tapi dia punya skill rendah, maka strateginya adalah beli skill orang. Beli skill orang. Banyak para praktisi menyebutkan kalau misalnya beli skill orang itu artinya duit banyak, tinggal dia membeli sistem saja. Mohon maaf, saya harus menyebutkan misalnya, Bapak Ibu dalam kondisi duit gede, duit banyak tapi skill rendah, ya udah daripada bisnis yang beresiko mending beli alfa titik-titik dan indo titik-titik begitu ya. Seperti itu. Mereka sistemnya sudah jelas, rekrutmennya sudah jelas, karyawannya juga nggak perlu dijahitin seragamnya, itu semua sudah include dari paket yang kita beli. Atau boleh jadi mungkin Bapak Ibu buka franchise KFC misalnya, McD misalnya, itu seperti itu. Ketika skill kita rendah. Nah, bagaimana kondisinya ketika modalnya rendah tapi skillnya tinggi, maka strateginya adalah menjual skill, gitu ya, menjual skill. Contohnya misalnya kalau Bapak Ibu paham hukum, boleh Bapak Ibu buka praktek pengacara misalnya, atau paham komputer menjadi konsultan komputer, atau menguasai ilmu marketing maka menjadi konsultan marketing misalnya, hanya buka saja. Atau bahkan mungkin boleh jadi Bapak seorang dokter, tidak punya modal, udah bikin praktek aja di rumah, garasi dibikin tempat praktek dan sebagainya. Itu jual skill. Nah, ketika Bapak Ibu ketemu dengan orang yang nasibnya mungkin boleh jadi sama dengan kita di awal-awal itu, modalnya kecil, tidak punya kemampuan, udah agak susah gitu ya. Agak susah kita ngurus sama orang seperti ini. Maka strategi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mencari ilmu. Ya. Mencari ilmu. Pilihlah bisnis-bisnis yang di sana digembleng, di sana di coach gitu ya. Sistem pembinaannya jelas dan lain sebagainya. Maka salah satu contoh bisnis yang bisa dilakukan adalah bisnis HNI. Jadi bisnis HNI ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana bisa memberikan strategi gitu ya, memanggilkan strategi ketika kondisinya modal kecil, kemampuan kecil, kemampuan tipis gitu. Walaupun detailnya, saya berani menjamin Bapak Ibu sekalian, ketika modal kecil dan skill kecil ini terus dijalankan, itu akan menghapus semua bisnis yang ada tadi tiga peluang tadi. Yang tiga peluang yang tadi yang awal gitu. Big deal, beli skill, jual skill, itu semua akan habis oleh HNI insya Allah. Itu bisa. Jadi ketika Bapak Ibu pun ketemu dengan orang yang modalnya tinggi dan skillnya tinggi, maka ketika kita menawarkan HNI, ini bisnis yang keren loh Pak, Bu. Dan saya alhamdulillah ini atas dorongan Pak Haris dan Mbak Esa, termasuk juga ini mitranya Pak Joko, ya, mitranya Pak Dede Suherman, kita dapat deal Dokter Nono di Kota Banjar, di Jawa Barat, di Kota Banjar, dan itu langsung buka DC gitu ya, dari DC ke Aceh. Ya, walaupun mungkin sebentar lagi kalau misalnya kita ini terus akan berkembang, itu akan terus berkembang. Apalagi kalau misalnya seorang dokter punya tempat untuk praktek dan sebagainya, bisa meresepkan dan sebagainya. Jadi ketika ketemu seperti itu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini kalau Bapak Ibu ketemu dengan calon mitra dengan kondisi apapun, baik itu modal kecil, modal besar, skill tinggi, atau modal tinggi tapi skill rendah, itu semuanya bisa cocok dengan dengan bisnis saya ini. Kenapa? Karena saya punya catatan Bapak Ibu sekalian, bahwa hari ini kita kan akan mempelajari mengenai bagaimana kita punya 7 karakteristik bisnis yang yang kekinian dan memasa depan.
kekinian dan masa depan. Bapak Ibu, semenjak Prancis itu menyampaikan, Perdana Menteri Prancis menyampaikan tentang konsep industri 4.0, 4.0, itu banyak sekarang profesi-profesi yang bergulung tikar gitu, bergulung tikar. Itu 4.0 ini ditandai dengan artificial intelligence gitu. Artificial intelligence ya Pak saya. Artificial intelligence. Artificial intelligence. Itu ditandai dengan itu. Artinya kecerdasan buatan. Industri 4.0 ini. Bayangkan, Pak Haris juga mungkin lagi ngincer nih. Bapak Ibu, mohon maaf saya harus menyebut merek. Wuling Almas. Wuling Almas, apalagi yang RS, tipe RS, itu ternyata mobil sudah bisa diajak ngobrol. Mobil sudah bisa diperintahnya hanya dengan sekedar ngomong. Buka jendela sebelah belakang kiri misalnya. Itu langsung ngikutin gitu. Itu kayak begitu-begitu itu sudah mulai umum, dan itu yang menandai industri 4.0 itu dengan seperti itu. Dan banyak lagi teknologi-teknologi yang diaplikasikan pada beberapa produk-produk keseharian atau teknologi-teknologi yang kita pakai sehari-hari. Itu banyak sekali. Nah, oleh karena itu, agar kita tidak tergilas gitu ya, tidak tergilas oleh zaman ini ya, oleh zaman, maka Bapak Ibu sekalian bisa memilih ketika tadi di satu sisi kita ini harus memperbesar penghasilan, tapi kemampuan itu justru menurun, maka kita perlu membangun sebuah mindset kita bagaimana kita memilih bisnis. Tapi masalahnya kan tidak semua bisnis yang bisa kita pilih. Tadi ya, kenapa modal dan skill ini juga bisa menjadi pertimbangan. Walaupun ini semua kan nanti bisa dijawab ketika korelasi attitude ya. Sudah materi-materi kemarin ya terkait dengan korelasi attitude. Nah, artinya Bapak sekalian, maka dengan demikian kita perlu memilih kira-kira bisnis yang seperti apa sih yang bisa kita pilih untuk hari ini gitu. Hari ini. Baik. Saya ingin menyampaikan 7 karakteristik bisnis yang kekinian dan memasa depan. Ada 7 kriteria, tapi saya pakai plus ya, plus 1. Yang pertama Bapak sekalian adalah pilih bisnis yang modalnya kecil walaupun bukan bisnis kecil-kecilan, gitu ya. Pilih bisnis yang modalnya kecil tapi bukan bisnis kecil-kecilan. Nah, seringkali mungkin boleh jadi secara tidak sadar Bapak Ibu ketika menjalankan bisnis itu ketika ditanya sama teman, "Hey, sekarang bos lagi bisnis apa?" Kita biasanya sering bilang, "Ya, biasalah bisnis kecil-kecilan." Kalau kata Pak Esa, malaikat lewat ngedoain. Terus aja kecil gitu. Itu boleh jadi begitu ya. Tapi kita harus yakin bahwa bisnis kita ini bisnis besar, ini adalah bisnis masa depan kita. Ya. Oleh karena itu pilih bisnis yang modalnya kecil, walaupun bukan bisnis kecil-kecilan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di mana-mana bisnis itu jualan. Ya, di mana-mana bisnis itu based on selling gitu ya. Di mana-mana itu dasarnya adalah jualan. Tinggal sistemnya saja yang dikembangkan. Nah, karena jualan, baik itu produk ataupun jasa, maka Bapak Ibu sekalian bisa memilih kira-kira bisnis apa yang kita bisa menjual harga produk yang murah, Bapak Ibu sekalian. Harga produk murah, walaupun bukan produk murahan. Boleh jadi low price, but premium quality begitu, seperti itu. Harganya rendah, tapi tetap kualitasnya kualitas premium. Itu yang bisa kita lakukan hari ini. Terkait juga dengan harga murah itu, karena kaitannya harga murah itu salah satu faktor yang menyebabkan orang beli lagi atau repeat order adalah harga murah. Repeat order paham kan ya Bu ya? Repeat order itu adalah ketika kita menjual sesuatu dan orang membeli lagi tanpa kita tawari lagi. Itu repeat order. Ya, contohnya misalnya kita sabun dulu ya.
Dulu kita beli sabun, melihat iklan misalnya di TV, tapi ketika sabun itu sudah habis, otomatis kita langsung beli lagi tanpa melihat iklan lagi gitu Pak Bu ya, seperti itu. Nah ini menjadi satu catatan buat kita. Harga produk murah ini yang menyebabkan repeat order tinggi. Nah ketika repeat order tinggi, ini juga menjadi salah satu penyebab gedenya omset. Omset gede ya menjadi penyebab penghasilan kita gede. Nah oleh karena itu sangat relevan, sangat nyambung antara harga produk murah dengan keuntungan. Kenapa? Karena kaitannya dengan repeat order gitu ya, repeat order. Nah, oleh karena itu jangan pernah mau Bapak Ibu sekalian jualan produk yang dengan harga mahal. Bapak Ibu ingat nggak? Atau mungkin boleh jadi Bapak Ibu pernah mengikuti ada produk odol pasta gigi yang harganya cuma satu tube itu nilainya 120.000. Bayangkan Bapak Ibu, kalau 120.000 Bapak Ibu mau jual ke siapa? 120.000 odol. Ke bupati nggak kenal gitu ya, ke gubernur selewat saja, nawarin ke saudara yang kaya mungkin boleh jadi bisa gitu ya. Ada uang kita ya atau tante kita kaya, udah dicoba. Tante doain ya, ini lagi bisnis apa? Ini jualan odol. Wah, odol keren banget tante. Harganya berapa? Harganya 120.000. Si tante pasti akan terkejut gitu ya. Dia bilang, ini emang enak kan? Ya enak kan tuh. Oh pokoknya sip, pokoknya dipakai itu bikin gigi glowing gitu ya. Apa kalau gigi glowing atau kinclong gitu ya? Itu bisa begitu. Kamu udah nyoba? Si tantenya bilang, belum tante, itu kata orang aja. Kan begitu. Sekali ditolak, 2 kali ditolak, 4 kali ditolak, 5 kalinya beli si tante. Nih dibayar 150.000, jangan sedih lagi ya. Karena kepaksa gitu ya beli dengan harga yang sekian. Jadi produk murah itu penting Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau mau bisnis, pilih bisnis yang produknya murah. Walaupun misalnya iming-imingnya dengan laba yang gede tapi harganya mahal, itu agak susah apalagi kalau sekarang gitu ya. Boleh. Itu yang kedua. Baik. Yang ketiga adalah pilih bisnis yang bisa diduplikasi. Duplikasi itu ditiru gitu ya. Diikutin oleh orang lain. Kalau Bapak Ibu mohon maaf, seandainya Pak Haris datang ke Tasik ini nawarin bisnis pom bensin, saya pertama pasti akan bilang enggak Pak Haris, saya enggak punya modal. Kenapa? Karena bisnis pom bensin tidak bisa ditiru oleh siapapun kecuali oleh orang yang punya duit. Jadi oleh karena itu ketika kita pilih bisnis yang ditirunya bisa oleh siapapun Bapak Ibu sekalian. Dan ini menjadi satu prinsip di mana kita menjalankan bisnis yang dilakukan oleh kita dengan menjalankan bisnis network marketing, mampu ditiru oleh orang lain, gampang ditiru oleh orang lain. Sudah ada kira-kira bisnis yang seperti itu banyak Bapak Ibu sekarang, banyak. Jadi ini yang bisa membedakan sebetulnya antara dagang dengan bisnis. Di sini materi ini Bapak Ibu sekalian. Apa yang membedakan antara dagang dengan bisnis? Singkatnya begini. Kalau kita buka warung, buka toko, kita kan punya produk nih ya. Di depan kita ini punya produk. Dan kita nggak bisa kemana-mana. Kalau punya toko, ibarat orang itu punya bayi, punya orok gitu. Nggak bisa kemana-mana. Ya, kenapa? Karena kalau kemana-mana, ya, toko tutup. Kalau kemana-mana, nah, oleh karena itu, ini yang menyebabkan, Bapak Ibu sekalian, kita ini harus standby di toko kita. Dan itu sangat menyita waktu kita. Sebentar. Ibu bilang, oke? Seperti itu. Jadi kita nggak bisa kemana-mana, Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya toko. Nah, terus kalau ketika kita buka warung, boleh nggak kita ngelarang tetangga kita buka warung? Nggak bisa. Nggak bisa. Silakan aja kalau buka warung. Permasalahannya adalah ketika pelanggan kita datang ke warung kita, beli produk kita dapat untung. Tapi ketika pelanggan kita datang ke warung tetangga, kita dapat untung nggak?
Enggak, itu namanya dagang. Nah, kalau yang disebut bisnis adalah bagaimana kita punya warung, tetangga juga buka warung, dan ketika pelanggan kita datang ke warung manapun, kita tetap dapat untung. Itu bisnis. Dan yang sudah dicontohkan, mohon maaf, yang sudah dicontohkan di sekitar kita, itu ada sebuah jaringan minimarket namanya Alfanet dan Indonet, itu sudah melakukan itu. Bapak Ibu mohon maaf, pemilik Indonet atau Alfanet, Bapak Ibu tahu nggak siapa pemiliknya Alfamart? Ada yang tahu nggak? Boleh ditulis di chat, ya, boleh ditulis di chat, atau sebentar dibuka audionya, boleh. Ada nggak yang tahu siapa pemilik Alfamart? Oke? Ya. Jadi kalau Bapak Ibu belanja ke Alfamart, belanja aja ya, nggak nanya siapa nih pemiliknya gitu. Oke, nanti boleh di chat. Bapak Ibu, pemilik Alfamart itu namanya ada yang jawab? Belum kenalan Pak. Oke, luar biasa nih Bu Yuyu. Oke, saya juga belum kenal Bu. Pemilik Alfamart itu namanya Joko Susanto. Joko Susanto ini termasuk di antara 10 orang terkaya di Indonesia. 10 orang gitu ya. 10 orang terkaya di Indonesia itu namanya Joko Susanto. Joko Susanto ini pemilik Alfamart-nya, bukan pemilik tokonya ya, bukan. Kalau pemilik tokonya kan orang setempat gitu. Tapi bayangkan pelanggan yang datang ke Alfamart manapun si Joko Susantonya ini dapat. Keren kan? Ada Alfamart yang 24 hour, 24 jam. Ketika belanja tengah malam sekalipun dan si Joko Susantonya ini sedang mendengkur sekalipun di rumahnya, tetap dapat. Itu namanya apa namanya? Itu namanya bisnis ya. Itu namanya bisnis yang bisa diduplikasi. Termasuk juga pilih bisnis yang scalable. Scalable itu meluas ya. Meluas, jangan sampai gede dulu baru dikit habis aja. Udah habis dengan modal-modalnya. Tidak begitu ya. Itu scalable. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjalankan bisnis, maka bisnis kita harus pilih bisnis yang zero risk, ya, low risk atau zero risk. Ini kaitannya kan tadi dengan modal. Ketika modalnya kecil, pasti resikonya kecil. Ketika modalnya besar, memang ada peluang kemungkinan dapat keuntungan besar, tapi resikonya juga besar. Itu terkait dengan risiko, gitu ya. Terkait dengan risiko. Nah, ini juga perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan risiko itu. Selanjutnya, yang kelima adalah pilih bisnis yang bisa part-time. Bisa paruh waktu, tidak mengganggu aktivitas rutin Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu coba dilihat di tetangga. Ternyata ada bisnis yang dilakukan dia berangkat sebelum subuh dan pulang ba'da isya. Pas pulang itu kan kayak zombie aja gitu ya, udah capek gitu ke rumah, ketemu dengan tetangga nggak pernah, tetangga meninggal baru tahu 3 bulan kemudian. Karena memang dia tidak kenal sama tetangga gitu akibat disibukkan dengan bisnis. Itu bukan bisnis yang banget gitu, yang oke banget, bukan. Bukan bisnis yang harus dipilih oleh kita, tapi pilih bisnis yang tidak mengganggu aktivitas rutin kita, ya. Oleh karena itu kaitannya dengan pengaturan waktu ini luar biasa penting. Satu saat saya ketemu dengan seorang guru PAUD di Majenang. Saya boleh menyebutkan namanya Bu Eni. Hadir nggak Bu Eni di sini? Bu Eni ini guru PAUD. Saya kenal dengan beliau itu karena kaitannya dengan beliau adalah alumni training SEF, ya, Spiritual Emotional Freedom Technique. Bu Eni ini jalankan bisnis dan beliau guru PAUD. Beliau memberikan informasi ke saya dan saya baru tahu ternyata guru PAUD itu gajinya itu tidak lebih dari Rp350.000 per bulan, Rp350.000 per bulan. Dan itu kadang juga gajiannya itu tanggal 46, tanggal 34 gitu ya. Itu gajiannya itu tanggal sekian-sekian. Jadi kasihan banget. Nah, ketika menjalankan aktivitas bisnis, bonusnya sekarang sudah berapa kali lipat dari gajinya sekarang. Dan itu beliau tidak meninggalkan ngajar di PAUD.
Saya bilang, Bu, ini kok nggak ninggalin belajar di PAUD? Enggak, Pak Wedin, ini mah hiburan katanya. Hiburan aja ngajarnya. Seriusnya di HNI gitu. Kayak begitu. Jadi aktivitas bisnis yang tidak mengganggu kegiatan rutin, aktivitas rutin itu keren banget. Itu yang kelima. Yang keenam, pilih bisnis yang ada mentornya Bapak Ibu sekalian. Karena mentor itu penting. Mentor itu penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat, ditunjuk oleh Allah sebagai Rasul, sebagai Nabi dan Rasul, itu mentornya langsung oleh malaikat Jibril. Jadi mentor itu penting. Nggak bisa kita ini berjalan sendirian. Perusahaan sebesar Telkomsel sekalipun, Bapak Ibu sekalian, ternyata mereka masih dalam beberapa saat, beberapa waktu, seringkali mereka meng-hire konsultan. Dan konsultan itu pentingnya untuk apa? Untuk memberikan masukan buat perusahaan dia. Agar tidak salah, agar tetap berjalan, ada yang mendampingi, itu begitu. Itu fungsinya mentor. Dan mentor yang baik itu mentor yang nyebelin Bapak Ibu sekalian. Yang nyebelin. Dan salah dua contoh yang bisa sampaikan mentor yang nyebelin adalah yang pertama namanya Pak Haris, yang kedua namanya Pak Esa. Ya. Nggak tahu nih, Pak Haris ngerasa atau enggak gitu ya. Beliau nyebelin, dan itu betul. Saya ingat kalau ada Pak Haris itu, kehidupan saya itu terganggu, Pak. Terganggu banget kehidupan saya itu. Beliau datang ke rumah saya sambil ngajak-ngajak harus ke Mitra, harus ke Bu Haji Aah, dan lain sebagainya begitu ya. Itu diajak-ajak terus. Dan itu kalau Pak Haris pulang, Pak Wedin, saya pamit pulang ya, Bu Elsa mau ke Bekasi. Itu luar biasa saya senangnya. Pernah satu saat beliau telepon saya pada subuh. Pak Yudin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haris gimana, sehat? Ya, sehat ya. Saya kan harus basa-basi ya. Alhamdulillah sehat. Pak Haris gimana? Di mana nih? Di depan pintu katanya. Udah di depan pintu rumah. Udah, ketika udah di depan pintu rumah, udah saya nggak bisa nyerah gitu. Saya nyerah. Emang Pak Haris datang jam berapa? Jam 1 katanya dari Bekasi. Terus tidur di mana? Di pos satpam katanya. Oh, keren banget ini mentor. Jadi ternyata saya punya kesimpulan, mentor yang baik itu adalah mentor yang nyebelin, bener. Kalau nggak nyebelin, termasuk juga Pak Esa. Wah, luar biasa. Pak Yudin udah dikontakin belum mitranya? Itu paling pertanyaan yang paling sebel banget dulu itu. Nah, ini harus begitu. Dan mentor itu, mohon maaf begitu, begini Bapak Ibu. Analoginya adalah, kalau Bapak Ibu ini paham bagaimana caranya meraih surga, itu pasti semua paham. Tapi masalahnya ada nggak orang yang membimbing kita? Ada nggak orang yang mengarahkan kita? Itu kan masalahnya gitu. Paham bagaimana caranya ke surga termasuk menjalankan bisnis ini juga paham. Tapi masalahnya siapa nih yang mampu menunjukkan gitu? Itu kan fungsinya mentor. Jadi Bapak Ibu ikhlas saja ke mentor. Pengalaman saya deh, kalau durhaka ke mentor itu dijamin bisnisnya rusak. Insya Allah begitu ya. Jadi sayangi mentor gitu ya. Dan kebetulan alhamdulillah saya punya mitranya baik-baik banget gitu ya. Kalau home sharing itu ngeliwet, home sharing itu disuguhin dan sebagainya, itu mitra-mitra saya begitu, sehingga itu juga di sisi negatifnya menggagalkan diet saya. Jadi mentor itu penting ya Bapak Ibu sekalian. Baik, itu yang keenam. Dan yang ketujuh adalah pilih bisnis yang support IT. Pilih bisnis yang ada dukungan teknologinya. Jadi kalau sekarang bisnis manual, bisnis ditanggung, Ibu tahu nggak ada orang yang jualan jolang, jualan ember plastik itu kan, dia sambil jalan berpuluh-puluh kilometer sehari sambil mukul-mukulin barangnya, dung gitu. Itu nggak oke banget gitu ya. Tidak pakai aplikasi. Gimana caranya kalau beliau pakai aplikasi? Dan perusahaan yang sudah menggunakan teknologi yang tinggi, Bapak Ibu, mohon maaf saya nyebut merek lagi. Ibu pasti kenal dengan Gojek. Gojek ini perusahaan gila. Bapak Ibu bayangkan, Gojek di tahun ke-7 itu sudah hampir memiliki 2 juta transaksi per pekan, sehingga itu yang menyebabkan orang tertarik untuk nanamin sahamnya ke Gojek. Bayangkan, uang Google masuk ke Gojek, uang Astra masuk ke Gojek. Dan ada lagi yang luar biasa, sebuah konsorsium teknologi, perusahaan teknologi Cina namanya Tencent, itu juga masuk uangnya dan itu luar biasa nilainya. 18 triliun.
Dan itu hanya dihargai 30% saja oleh Gojek. Gila kan? Jadi bayangkan tahun ke-7, valuasi perusahaan Gojek ini sudah hampir 48 triliun Bapak Ibu sekalian. Di tahun ke-7. Dan kita tahu tahun ke-7 Gojek sudah mampu membiayai, menyponsori Liga Indonesia 2 tahun berturut-turut. Padahal Gojek itu walaupun perusahaan angkutan online, tapi dia tak punya mobil, tak punya motor-motor acan gitu. Itu Gojek. Keren kan? Jadi yang ditagih leasingnya itu mitranya. Yang bulanannya itu ditagih sama sama leasing itu ya mitranya. Gojek nggak tahu menahu terkait dengan itu. Kan keren gitu. Dan yang luar biasanya lagi Bapak Ibu sekalian, Maret 2021 kemarin itu Gojek gabung dengan Tokopedia. Valuasi perusahaannya hampir 413 triliun. Jadi diperkirakan transaksi mereka per tahun tuh hampir 1,8 miliar transaksi. Ini gila banget. Jadi kalau kita nggak ikutan gila, Bapak Ibu jadi orang normal. Gitu. Makanya oleh karena itu ikutan gila, Bu. Ikutan gila. Kalau gila itu artinya dia out of box gitu ya. Out of box. Sehingga ketika kita menggunakan aplikasi ini menjadi keren. Gojek itu hanya menyambungkan antara orang yang mau dijemput dengan orang yang mau menjemput itu saja. Dan hanya diberikan aplikasi. Tapi luar biasa, akibat kesuksesan Gojek membangun perusahaan startup ini, CEO-nya kan jadi Menteri Pendidikan gitu. Dan sambil jalan-jalan saja. Itu seperti itu ya. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, ada karakter bisnis yang Bapak Ibu perlu cari, perlu ambil adalah karakteristik bisa diwariskan, gitu ya. Ini jangan sampai salah. Ada sebuah ayat yang menyebutkan janganlah kalian meninggalkan generasi yang lemah. Generasi yang lemah dalam artian boleh jadi lemah ketauhidan, lemah akhlak, termasuk juga lemah maisah, lemah kekayaan gitu. Juga jadi harus dipersiapkan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, konsep konsep kaya 7 turunan gitu ya. Ini kan keren ya kalau ada istilah saking kayanya seseorang itu bisa disebut ada konsep kaya 7 turunan. Jadi sampai turunan ke-7 pun kekayaannya nggak habis. Itu sama kayak kerajaan-kerajaan begitu, Bu ya. Saya mohon maaf, dalam catatan sejarah keluarga saya ini termasuk keturunan Raja Panjalu di Ciamis ya, di Ciamis. Saya keturunan Raja Panjalu, Bu. Tapi posisi saya ada di turunan ke-21. Jadi kekayaannya udah habis gitu ya. Oleh karena itu saya tetap harus kerja. Saya harus bisnis dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, 8 karakteristik bisnis ini semuanya insya Allah ada di HNI. Modal tidak terlalu besar. Modal kita berapa? Jangan menyebut minimal 5 juta, jangan menyebut minimal 3.200.000 untuk jadi manajer, bukan. Tapi modal kita hanya Rp30.000. Itu pun kalau misalnya masih punya Rp30.000, kalaupun misalnya nggak punya Rp30.000, bisa Rp10.000 saja. Hak dan kewajibannya sama ya. Dan itu nomor ID itu ketika kita daftar Rp10.000 itu sampai 3 hari sebelum Imam Mahdi turun. Berlakunya itu seperti itu begitu ya. Jadi dengan Rp10.000 mah Bu, dibeliin bakso juga setengah paling ya, setengah porsi, dibeliin pulsa juga habis buat nonton YouTube 2 jam. Jadi Rp10.000 itu murah banget ya, murah banget. Tapi itu hak dan kewajibannya sama dengan yang Rp30.000. Harga produk kita murah mana sok? Bisa sebutkan harga produk kita mahal yang mana? Enggak, murah semua. Bapak Ibu kalau bandingkan brand matching, branding, perbandingan merek itu ya antara pasta gigi kita dengan pasta gigi Pepep Denden yang siwak atau yang herbal itu hampir sama. Apalagi kalau kita membandingkan dengan Sensodyne itu juga di atas di bawah mereka kita. Jadi alhamdulillah kita masih punya harga yang tidak berbeda dengan pasaran. Kita bisa diduplikasi, termasuk juga resikonya rendah, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, apa sebab resikonya? Ketika kita nyetok misalnya pasta gigi untuk sebagai contoh,
Kita nggak pernah bilang karena kita bisnis pasta gigi, alhamdulillah 3 bulan saya tidak gosok gigi. Nggak bisa begitu. Tetap aja ketika kita nyetok, produknya alhamdulillah kadaluarsanya lama gitu. Tapi pun kalau kita produk jualannya tidak laku, ya udah pakai aja sendiri gitu. Itu terkait dengan risiko rendah. Tidak mengganggu aktivitas rutin. Alhamdulillah di HNI termasuk juga ada mentor yang luar biasa pada ikhlas. Insya Allah kerjain itu mentor. Kerjain itu mentor, jangan sampai mentor itu santai. Pokoknya bikin mentor itu kita menjadi orang yang sukses. Ya, ada support IT-nya dan lain sebagainya dan tentunya saja bisa diwariskan. Insya Allah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan malam hari ini luar biasa. Terima kasih Pak Esa atas kehormatannya. Ini hanya sekedar sharing saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu buat Pak Wahyudin. Jadi Pak Wahyudin ini adalah teman makan saya kalau lagi jalan-jalan ke Tasikmalaya, gitu. Ya, karena corona hilang tuh berkah kalau corona. Iya. Nggak pernah ke Tasik lagi, Pak. Oh, Pak Haris, ada Pak Haris. Mana Pak Haris? Teman makan dan teman nonton. Iya, teman makan dan teman nonton. Ini apa namanya? Jadi paling minimal banget kami bertiga gitu ya, saya, Pak Haris, dan apa namanya, Pak Wahyudin. Itu ya kalau malam-malam ya ini aja pokoknya warawiri, nyari apa yang bisa dikunyah. Nah itu apa namanya dulu lah. Ya menarik dengan segala apa namanya keterbatasan yang ada, tetap bisa apa namanya jalan gitu ya, dengan segala kekurangan tapi tetap bisa jalan. Nah ini yang apa tampil juga di sini ada mentornya Bunda Elsa dan Pak Wahyudin nih, ada Uda Haris gitu. Ini apa namanya salah satu orang yang dulu sama sekali tidak diperhitungkan bisa punya jaringan di Tasikmalaya dan besar gitu. Karena teman-teman menariknya kalau di HNI mungkin kebayangnya teman-teman yang bakal jadi leader duluan adalah diri teman-teman. Nah, tetapi yang terjadi sama Pak Haris ini yang jadi LED duluan itu Bunda Elsa gitu. Jadi apa namanya di keduluan sama mitranya gitu. Padahal setiap hari Pak Haris sering banget orang selama di Tasik tidurnya di rumah Pak Wahyudin, Bu Elsa. Jadi apa namanya menariknya dulu dengan segala keterbatasan Pak Haris, apa namanya kalau HS pasti dia mulainya dari pagi, siang, malam gitu. Jadi kalau pagi dapat sarapan, dapat makan siang, dapat makan malam. Jadi bonusnya utuh. Pantesan cepat kaya beliau. Iya. Bonusnya utuh, terus apa namanya bisa apa namanya kalau mau jalan kemana ngisi HS itu pasti minta dijemput karena bilangnya nggak ngerti kota Tasikmalaya, nggak tahu jalan-jalannya gitu. Nah itu apa namanya yang Pak Hari sering lakukan gitu. Jadi maka pastikan teman-teman pokoknya mulai aja dulu gitu, mulai aja dulu karena memang di HNI itu ya mirip-mirip lah kayak yel-yelnya ini Tokopedia. Tokopedia itu ya coba aja dulu gitu. Nah itu memang apa yang jadi penyemangat kita. Jadi karena di HNI itu skill yang gak usah tinggi-tinggi, terus apa namanya modal yang gak usah gede-gede, tapi bisa dapat besar gitu, yaitu memang HNI banget gitu. Jadi Pak Wahyudin juga bukan agen stok, betul ya? Saya bukan agen stok, Pak Wahyudin bukan agen stok gitu. Kalau Pak Haris agen stok. Jadi ternyata yang bukan agen stok aja bisa jadi LED gitu. Nah ini posisi Pak Wahyudin sama saya kondisinya sama, korban istri
Jadi posisinya kita jadi mitranya istri gitu. Saya bahkan turun fatwa tuh Pak. Heeh. Saya haram jadi agen stok katanya kata Pak Haris. Ada 2 yang disarankan ke saya itu. Pertama jadi agen stok, yang kedua ikut KHT. Hmm. Sebelum jadi LED tapi itu ada dimansuh gitu. Ya, betul gitu. Nah, ini sedikit mungkin ada apa namanya kata-kata penyemangat dari Uda Haris. Silahkan mumpung ada dan ada sinyal ya. Mumpung ada kuota malum awal bulan. Nggak, ini bercandaan doang. Silakan Pak Haris di unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada Bu Tati rupanya. Jadi grogian ini. Kangen Pak Haris. Nggak denger materi Pak Haris nih. Ya, apa kabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah, wa syukurillah, senang rasanya bertemu dengan teman-teman semua yang ada di Zoom ini. Ya, termasuk teman para LED, teman sohib seperjuangan semuanya. Dan teman-teman yang insya Allah yang hadir hari ini memang bagian dari skenario Allah untuk mentakdirkan kita jadi sukses di HNI. Seperti itu. Saya bercerita ya, cerita tentang sebuah kata-kata. Jadi kekuatan kata-kata ya, kekuatan kata-kata sebagai seorang leader. Nah, jadi pernah suatu ketika awal-awal saya menyusun grup, menyusun jaringan, itu masih bergabung dengan pembinanya Pak Pesa ya. Nah, tiba-tiba dari salah satu mitra saya di grup itu banyak mempertanyakan tentang kehalalan HNI, baik dari sisi bisnisnya maupun dari sisi produknya. Dan akhirnya dibantu dijawab. Kemudian dari mitra saya ini berhubung mitra saya yang mempertanyakan ya, belum terima gitu ya. Ya, demi mengkondisikan room, akhirnya Pak Pesa selaku pembina utama di grup ini ya, coach utama, akhirnya mengeluarkan mitra saya tadi. Keluar dari grup pembinaan. Di kick gitu ya. Nah, udah jelasin, nggak paham, ya udah daripada heboh mempengaruhi grup yang teman yang lain, udah dikeluarin. Nah, akhirnya saya karena melihat proses keluarnya mitra saya tadi, saya akhirnya mencoba menjapri mitra saya. Dan beliau menyatakan sangat kaget kenapa saya dikeluarkan. Saya kan cuma mempertanyakan saja. Akhirnya saya memberikan sebuah kata-kata kepada beliau, kepada mitra saya tadi, Bunda, kalau Bunda udah dikeluarkan di grup, itu membuktikan Bunda adalah salah satu agen, salah satu mitra yang ditakdirkan Allah untuk jadi leader di HNI ini. Ternyata kata-kata tadi, Masya Allah, saya nggak tahu, sampaikan aja gitu. Pokoknya itu saya mencoba bagaimana jadi seorang mentor, itu memberikan harapan, memberikan semangat buat mitra kita. Gitu. Nah, dan ternyata Masya Allah, setelah beberapa hari setelah itu, setelah beberapa waktu setelah itu, mitra saya tadi langsung menghubungi saya. Pak Haris, bagaimana caranya saya menjadi LED di HNI? Saya kirain beliau mundur dari HNI, gitu ya, karena dikeluarkan secara tiba-tiba di grup. Dan ternyata Masya Allah, justru ketika beliau mundur, kemudian kita hadir sebagai seorang mentor, memberikan harapan, semangat kepada mereka,
kepada mitra kita, justru kata-kata tadi justru menjadi doa buat dia, menjadi suatu percikan harapan buat dia, buat mitra kita. Nah, akhirnya beliau menyatakan bertanya bagaimana cara jadi LED di HND. Nah, ternyata Masya Allah dari kondisi pernah dikeluarkan di grup tadi, kemudian kita berikan harapan, ternyata tak butuh waktu yang lama, mitra saya tadi akhirnya alhamdulillah bisa menjadi seorang LED di HNI seperti itu. Dan malah sekarang jadi owner BC Padang 3 gitu ya. Ini Pak saya mudah-mudahan ingat dulu kejadiannya. Waktu antum dulu mengkick mitra aneh tiba-tiba gitu. Ya. Kejadiannya orangnya lupa. Ternyata belum. Iya. Yang luar biasa itu termasuk sama suaminya kan. Suaminya juga mempertanyakan, juga akhirnya ikut-ikutan gitu ya. Gitu. Nah, ternyata alhamdulillah beliau jadi seorang leader. Artinya gini, teman-teman semua. Teman-teman saya sampaikan, kata saya ya, saya sampaikan bahwa teman-teman yang hadir di acara, di program Accelerate Coaching ini, saya pastikan, saya yakinkan kepada teman-teman semua adalah memang orang-orang yang Allah takdirkan menjadi bagian barisan orang-orang hebat di HNI, menjadi leader hebat di HNI. Ya. Karena teman-teman berani dan siap menyatakan untuk sukses di HNI. Seperti itu. Nah, maka rasakanlah skenario Allah yang luar biasa ini. Seperti itu. Nah, dan ini yang insya Allah saya berikan juga kepada mitra saya. Dan begitu juga teman-teman ketika merasakan dalam perjalanan, menghadapi kegagalan, penolakan, atau mungkin menghadapi kata-kata mitra yang kurang enak. Ya, kurang enak, kurang sedap, mencetus gitu ya. Nah, teman-teman rasakan bahwa orang-orang tadi adalah orang-orang yang sudah membuka hatinya di HNI. Bukan berarti dia benci sama HNI, tidak. Atau benci pada diri kita, tapi dia membuka hati. Saking dia kepengen membangun trust-nya dari kita. Seperti itu. Nah, jadi tetap selalu berpikir positif, apapun kondisi mitra kita, termasuk juga kondisi mentor kita. Ya, berbanggalah kalau punya mentor yang sangat cetus gitu ya. Sangat greget, sangat ya betul-betul bagaimana memastikan kita sukses di HNI seperti itu. Nah, jadi jangan baper lah kalau di HNI. Nah, seperti itu. Jadi selalu berpikir positif kepada Allah, berpikir positif kepada mentor kita, berpikir positif kepada mitra kita, berpikir positif terhadap HNI. Insyaallah dengan berpikir positif tadi menjadi bagian sikap kita dan yang mempengaruhi kesuksesan kita di HNI seperti itu. Ya, dan itu juga ketika saya berhadapan awal dengan Pak Wahyudin, tetap berpikir positif aja. Walaupun Pak Wahyudin kurang enak lihat saya, kurang struck lihat saya, ya pikir positif aja seperti itu ya. Ada rasa-rasa kadang aku kepengen ngusir atau gimana, ini anak orang jauh gitu ya. Udah saya berpikir positif aja. Ya berpikir positif aja gitu ya, berpikir positif apapun kondisi kejadian seperti itu. Nah, insyaallah dengan bangun karakter positif ini teman-teman sudah melakukan suatu tindakan yang mempengaruhi suksesnya teman-teman. Seperti itu. Itu mungkin aja Pak Esa. Oke. Terima kasih banget udah Haris gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini udah Haris juga dia sekarang sama kayak Pak Khalid Nawawi udah jadi LED bonus gede, pindah dia ke ke daerah gitu. Jadi gaji kota pengeluaran desa gitu. Bukan di Tasik, dia di Majalengka ya, di Majalengka.
Jadi sama kayak Pak Khalid gitu. Makmur lah, dia makmur di sana. Jadi dengan segala keterbatasan. Jadi kalau teman-teman dulu ingat banget ketika memulai itu ya Pak Haris, dia dulu memulai dari nol, bahkan minus. Nol itu kenapa? Karena saya ingat banget udah Haris itu cerita, curhat, nangis, karena sebelum ikut HNI itu semua hartanya beliau dicolong orang, dimaling, kena maling gitu, dirampok di kontrakannya, habis gitu. Pak Harisnya dikunciin di kamar mandi. Entah gimana bisa keluar, luar biasa. Nah, itu luar biasanya. Jadi benar-benar nol, pokoknya nggak megang apa-apa gitu, yang ada cuman semangat doang, di dompet juga udah nggak ada gitu. Ya udah semua diambil gitu. Saya paling ingat waktu itu adalah ketika beliau siap untuk jalankan bisnis HNI itu, beliau bilang, saya siap Pak Esa ini jalanin bisnis HNI. Oke kalau siap gitu. Nah waktu itu Pak Haris saya arahkan untuk ke mana, ke Islamic Center Bekasi. Itu dari BC Bekasi 3 lumayan. Beliau bilang nggak punya kendaraan, tapi nggak ada kendaraan gitu. Ya sama Bu Nur dibilang, kan ada itu, kaki masih bisa jalan, jalan aja gitu. Nah itu akhirnya langsunglah Pak Haris jalan ke Islamic Center. Itu lumayan ya Pak Haris ya, sampai bolong sepatunya. Sepatunya kayak masih ada di rumah saya, apa udah dibawa ya? Udah saya fungsikan. Gitu. Itu luar biasa. Dan ya pokoknya semua dijalanin gitu. Sampai akhirnya dapat dapat jalur Lombok ketika di Depok gitu. Pokoknya dia ngikut kemana saya berangkat, dia ngikut gitu. Harusnya kalau yang ngikut itu bagian yang nyetir mobil, cuman karena beliau nggak nyetir mobil, jadi bagian ngabisin makanan di mobil. Itulah Pak Haris. Ya luar biasa lah perjalanan kita. Yang pasti teman-teman selalu tempel mentornya, banyak belajar, dan jalanin aja gitu. Insya Allah besar. Saya kasih contoh sedikit. Ini adalah dulu waktu di awal Pak Haris memulai. Jadi di Oktober di 2015, di bulan Oktober akhirnya beliau siap untuk menjalankan HNI. Jadi kalau di bulan Mei, Juli, September itu dia cuma pakai doang gitu. Oh, itu Pak Haris baru gabung Oktober 2015 ya? 2015. Gitu. Aneh kan November 2015, berarti waktu itu masih AB ke datang kan? Hah? Iya. Ya gimana tuh? Jadi Pak Haris sudah daftar, daftar dari 2000 ya, dari start lah. 2012 itu sudah start. Cuman dia nggak pernah ini. Kan Pak Haris itu orang pertama yang nolak saya, nolak saya. Orang yang paling pertama nolak saya itu ya Pak Haris. Oh gitu. Saya tawarkan Green, dalamnya itu ada daun katuk ya. Ada daun katuk, kata Pak Haris itu, daun katuk di Padang ini banyak Pak Esa, tinggal metik katanya gitu. Nah, itu dari 2012, akhirnya beliau ketemu lagi sama saya di 2015 baru ngelihat. Itu antum umroh segala itu dari HNI. Lah iyalah. Kok bisa? Ya bisa, makanya aneh dulu ngajakin antum. Cuman aneh katanya metik katuk sendiri. Ya udah gitu ya, aneh kalau antum nggak mau ya udah gitu. Nah, akhirnya beliau mau. Nah, sehingga jadi ini dari Januari sampai April itu nggak pernah ada pembelanjaan Pak Wahidin. Di bulan Mei mulai gitu. Nah di Oktober itu beliau start yang tadinya dari 200, 100 gitu, dia start di 349.000 gitu, mulai serius. Ini masih sendiri, nggak ada mitra-mitranya. Mitranya baru start itu di November, mulai ada generasi pangkatnya, mulai ada. Ini berarti mitra-mitranya mulai pada bangun, mulai di coach
gitu. Ya, Akhirnya datang mulai ke rumah Ane itu pembelajaran. tanggal 27 November ya. Nah, itu tuh mulai baru-baru. Iya. Nah, ini 2015 dan di 2016 itu hanya dalam waktu 1 tahun di Oktober 2016 jadi 9,9 juta. Insya Allah. Itu dulu Barakallah. Dulu beliau pokoknya pas pertama ketemu karena sebelumnya jadi marketing apartemen, biasa semua dapat fasilitas, telepon dari kantor, dapat brosur dari kantor. Pas mau jalanin HNI, Pak Esa mana brosurnya? Sama ini telepon. Brosur, telepon buat apaan? Dan saya kan harus ngubungin ya sendiri loh orang ini bisnis antum. Oh gitu, beda ya dengan ini. Lah di sini kan antum nggak kerja, ini bisnis sendiri. Nah, itu perlu lama banget gitu. Tetapi ya atas segala ikhtiarnya beliau, atas izin Allah ya akhirnya di Oktober 2016 itu tembus 9 jutaan gitu. Yang tadinya kepikir buat makan aja susah gitu, akhirnya bisa gitu. Udah LED ya? Oh, belum ya? Ini masih belum. Belum ya. Masih belum. Ini kan Bu Elsa duluan kayaknya LED-nya. Oh iya. Jadi itu menariknya sehingga beliau itu ya pokoknya ini aneh udah berumur, Aisyah curhat. Kayaknya mau nikah siapa yang mau ya gitu. Aneh bilang kalau antum serius di HNI pasti nanti dapat. Gitu. Karena kalau udah namanya cowok, kalau udah berduit ya pasti ada aja yang mau gitu. Kalau emang udah jodohnya insya Allah pasti dapet gitu. Karena udah kalau udah nggak ada duit, udah buluk gitu ya kan susah. Nah, kalau ini udah itu ya akhirnya ganteng. Karena dulu Pak Haris di awal mungkin ngolesin mukanya masih pakai MHS, pas udah bonusnya gede udah pakai Deep Beauty dulu gitu. Itu dulu gitu ya. Nah, sekarang alhamdulillah anak udah 2 ya, Pak Haris. Mobil ada, motor ada gitu. Tinggal segera rumah itu didapatkan gitu ya. Jadi inilah menariknya di bisnis HNI teman-teman. Jangan pernah nyerah, jangan pernah merasa kecil karena kita semua jalaninya dari kecil. Ya. Kita semua ngejalaninnya dari apa yang kita bisa aja gitu. Bismillah, insya Allah bisa gitu. Nah, ketika teman-teman ketemu kendala, tinggal ngobrol deh sama mentor. Saya harus gimana nih Pak? Apa yang harus saya lakukan lagi? Apa yang dilakukan? Dan yang paling bagus tidak hanya bertanya, tetapi memberikan penguatan aja buat diri sendiri. Pak benar nggak Pak? Saya harus gini-gini. Pak benar nggak Pak? Saya harus gini-gini. Nah itu sebenarnya yang harus teman-teman biasa lakukan. Coba cari jalan keluarnya sendiri karena ini bisnis Anda sendiri, baru tanyain ke mentor sebagai penguat gitu. Siapa tahu mentor punya tambahan ide-ide gitu teman-teman. Insya Allah pasti semua bisa. Saya yakin banget. Asalkan ngikutin arahan, bangun 10 jalur, gesit PCA, follow up, home sharing gitu. Nah insya Allah malam ini acara kita juga akan ada sedikit informasi, gitu ya, beberapa informasi yang akan diberikan oleh istri saya, Ibu Nur, terkait materi-materi, beberapa materi yang penting, gitu ya, entah dari duplikasi, gesit PCA, cara kerja benarnya dan lain-lain, dan juga informasi-informasi rewarding, gitu. Kepada Ibu Nur, kita persilahkan. Mari kita sambut beliau dengan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, terima kasih Pak Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ya kita bincang-bincang tentang mengingat masa-masa dulu perjuangan ya. Terutama perjuangannya udah Haris bertemu Bu Elsa dan Pak Wahyudin. Kalau dibahas kayaknya nggak kelar-kelar ya. Ya,
Karena waktu juga sudah malam ya, saya ucapkan jazakumullah khair ya kepada Pak Haris, juga Pak Wahyudin, Bunda Elsa, atas materinya tadi keren banget. Terus kemudian inspirasinya nih berbagi tadi udah Haris ya, ternyata luar biasa gitu pengalaman beliau, keuletan beliau ya. Jadi sebenarnya tuh yang menentukan itu bukan pinternya, bukan lulusan mana gitu ya, tapi salah satunya adalah keuletan gitu. Ulet gitu, namanya aja ulet, jadi nggak bisa diem gitu ya, benar-benar kerja keras dan gigih gitu, persisten bahasanya, bahasa Sundanya gitu ya. Jadi benar-benar nggak gampang menyerah gitu, kerjain terus. Kalau dulu belum punya apa-apa ya udah pakai apa yang ada. Kalau kemudian belum bisa belajar, waktu itu saya bisanya cuma nempel sama Pak Esa buat belajar, ya udah nempel sama Pak Esa gitu ya. Jadi kemana-mana Pak Esa yang nemenin Pak Esa tuh Pak Haris gitu. Ada juga kan ya di HNI itu supirnya leader yang kemudian jadi keren banget itu ya, Pak Namin Awaludin tuh, bisa juga nanti kita ceritain kisahnya. Nah, kalau ini bukan supirnya ya, kalau Pak Haris nempel tadi sama Pak Esa ya, nempel di sampingnya Pak Esa gitu ya. Jadi ternyata bisa sukses juga. Jadi buat teman-teman semua ternyata apapun, siapapun orangnya, apapun latar belakangnya, yang penting tadi pastikan ikhtiar terus, kemudian ya pastinya ada amalan langitnya juga ya, qadarullah juga pastinya, dan pastinya keuletannya harus terus terjaga. Dan salah satunya kemarin yang saya sampaikan, mungkin teman-teman di reminder lagi ya di pertemuan yang hari Ahad kemarin itu ada duplikasi, kekuatan duplikasi. Kalau nggak salah kekuatan duplikasi ini juga kemarin di agenda Senin ya sama Bu Oni juga dibahas ya. Mungkin teman-teman juga bisa cek juga ya. Ya betapa luar biasanya nih kekuatan duplikasi. Jadi apa sih yang menyebabkan bisnis itu bisa begitu besar dengan bisnis yang masih itu aja? Mungkin sebagai contoh gini teman-teman biar gampang. Mungkin teman-teman di sekitar teman-teman ada misalnya warung atau rumah makan gitu ya. Kalau kayak saya ingatnya tukang bakso langganan misalnya ya, yang dari zaman dulu sampai sekarang ada tuh di dekat rumah kita gitu ya, atau dijadiin langganan kita. Dan cuma satu selama 5 sampai 10 tahun, 10 tahunan kali ya, 10 tahunan dari saya masih istilahnya belum nikah sampai sekarang itu masih ada. Masih eksis, tapi cuma satu itu-itunya, dan alhamdulillah sih dia sukses, tapi sukses hanya mensukseskan keluarganya gitu. Artinya anak-anaknya bisa sekolah, bisa kuliah, alhamdulillah lah. Tapi yang lebih hebat itu namanya mesti dagang ya teman-teman. Tapi yang lebih hebat itu adalah gimana ceritanya ada orang anak muda juga yang kemudian juga sama bisnisnya bakso, tapi dia bisa dalam waktu 1 tahun menciptakan misalnya 40 sampai 50 outlet. Nah, di Jawa aja dulu ya. Dengan resepnya dia gitu. Dan dia mungkin itu 1 tahun sama 10 tahun gitu ya teman-teman. Jadi apa yang ngebedain? Yang ngebedain yang satu adalah ada proses yang namanya duplikasi. Dari satu outlet yang dia miliki, kemudian dia bikin sistemnya, dia bikin SOP-nya, dia bikin resepnya gitu kan, dia bikin, akhirnya bisa diduplikasi sama yang lain dan orang-orang pada ngambil franchise-nya gitu. Dan biaya franchise-nya itu mahal teman-temannya, nggak murah gitu. Nah itulah disebut dengan kekuatan duplikasi, di mana orang kerja 1 tahun, kemudian dia bisa punya omset segitu besar dengan punya outlet sekian banyak. Sedangkan ada juga di satu sisi yang udah kerjanya puluhan tahun, cuma punya satu itu aja. Yang membedakan dia tidak memiliki faktor kali tadi duplikasi. Nah di HNI ini teman-teman, duplikasi inilah yang akan benar-benar mengungkit gitu ya kerja kita. Jadi kalau teman-teman pingin bisnisnya besar, ya teman-teman harus segera mulai pahami duplikasi. Duplikasi apa Bu Nur? Duplikasi dari mulai gimana pengetahuan kita ke mitra-mitra kita. Salah satunya kan ada follow up ya, ada pembinaan. Itu sebenarnya adalah proses duplikasi apa yang kita pahami, kita transfer ke mitra-mitra kita. Juga mengkoneksasi mereka dengan sistemnya HNI. Jadi nggak harus melulu ketemu kita, nanya sama kita, Bu Nur, untuk diabetes apa sih? Kalau zaman dulu waktu belum ada sistem IT tadi yang disebutin Pak Wahyudin ya, kerennya bisnis itu harus ada support IT. Itu dulu saya sampai capek Bu balesin orang nanya resep. Padahal kan saya juga ada kerjaan lain gitu. Tapi kalau nggak dijawab gimana? Kadang misalnya saya nggak sempat jawab, itu ada yang marah-marah via WhatsApp gitu. Saya lucu juga gitu. Kok nggak dibales sih gitu? Lah kalau penting kenapa nggak nelfon? Emang saya kerjaannya balesin ini doang gitu ya. Itu numpuk Bu. Dan kalau sekarang saya koneksasi, Bunda bisa cek ada di resep Herba HNI. Bunda bisa cek di sini. Akhirnya alhamdulillah semua ketika terkonek dengan sistem, kita dibantu juga.
gitu, dan proses duplikasi itu jadi cepat. Nah, ini yang teman-teman harus pahami banget. Sehingga kenapa kemarin saya ngajakin teman-teman di bulan Agustus ini udah mulai naik level nih. Kalau kemarin di bulan Juli ini 2 pekan, teman-teman alhamdulillah keren banget, RKH udah mulai habit, udah mulai enjoy ya. Bahasanya tuh harus enjoy jalanin bisnis, udah enjoy, udah santai, kemudian banyak cerita-cerita, walaupun ada yang closing, ada yang enggak masalah, yang penting jadiin habit dulu. Kemudian ini yang titik berikutnya adalah teman-teman mulai membiasakan follow up dan membina. Dan follow up dan membina ini sekaligus paham namanya duplikasi kerja. Nah, di duplikasi kerja ini biar memudahkan teman-teman, kemarin saya share kita akan adakan lagi kelas akselerasi kedua gitu. Akselerasi kedua ini saya buat bertingkat teman-teman, jadi nggak standarnya beda sama teman-teman, jadi agak turun gitu ya. Artinya dalam pembelanjaan saya share ya tadi siang, apa tadi sore ya, itu saya share bagi SC itu cukup belanja 1,5 juta. Kemudian bagi AB, karena kan rata-rata teman-teman baru rekrutmen yang namanya AB, belum semuanya jadi M gitu kan, belum jadi SC, tapi tertarik siap mau sukses di HNI, maka tanda beliau serius adalah beliau harus TP 200 poin di awal bulan. 200 poin itu adalah sekitar kurang lebih 600 ribuan ya, 600 sampai 700 ribu. Dengan asumsi itu adalah produk-produk yang memang dibutuhkan oleh mereka. Gitu. Jadi pastiin teman-teman bisa kirim minimal banget 3 di 3 jalur berbeda. Lebih bagus optimal adalah di 6. Karena kita konsepnya teman-teman dalam 4 bulan ini jadi eksekutif director dengan omset sehat minimal 36.000 ya. Itu berarti kalau punya 6 mitra di 6 jalur berbeda yang kemudian terduplikasi dengan kerjanya teman-teman, saya yakin banget masing-masing orang itu akan menjadi senior manager dan akan terbangun omsetnya sehingga di bulan keempat teman-teman siap menjadi eksekutif director dengan minimal omset 36.000 poin. Amin gitu ya. Siap teman-teman? Raih eksekutif director omset sehat? Siap ya? Siap. Oke. Nah, ini sambil saya tadi ngulang, saya mau tampilkan nih salah satu testimoni. Memang kita biasa ya setiap pertemuan kita akan ada testimoni dari peserta, bukan cuma testimoni dari leader gitu ya, tapi testimoni dari peserta, karena ternyata peserta ini luar biasa ya. Saya salut juga gitu ya, banyak nih, kayak kemarin ada Bu Swatun, ada Bu Juhaina sebelumnya gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti akan banyak lagi teman-teman setiap pertemuan yang bicara, biar teman-teman yang lain tahu, oh sama ya Kak, sama kayak saya juga, tapi kok beliau bisa, maka saya juga pasti bisa. Karena saya juga dulu begitu dengar inspirasi dari berbagai peserta yang ada itu, akhirnya saya juga kepingin sama gitu. Nah, ini salah satunya sekarang hari ini saya akan tampilkan Mbak Devi, Bu Devi online nggak ya Bu Devi udah masuk ya? Bu Devi, beliau ini yang kemarin sempat saya ceritain ya, beliau lebih muda kayak dari saya ya yang jelas, karena anak pertamanya itu baru 11 tahun, berarti sama dengan anak kedua saya ya, sama kayak Azam. Dan ke bawahnya ada 4 adiknya, jadi 5 anak kecil-kecil ya teman-teman, udah kebayang ya, yang paling gedenya aja 11 tahun, berarti yang paling kecil ada bayi nih, mungkin usia 1 tahunan mungkin ya, atau paling ini 2 tahun. Nah, beliau alhamdulillah di pekan pertama berhasil 12, pekan keduanya juga berhasil 13, ini terus jadi top 5-nya best recruiter, dan luar biasanya beliau manajer ya, masih manajer, dan juga memenuhi omset sehat ternyata setelah di screenshot ya, omset sehat 2.000 poin. Nah, kita dengerin dengan kondisi anak-anak kecil juga, dengan beliau juga udah punya bisnis ya, saya suka order sama beliau ya, punya bisnis online pakaian dan baju muslimah gitu ya. Nah, tapi kok beliau bisa ya, nah, kayak gimana sih ceritanya? Nah, kita coba panggil Bu Devi. Bu Devi, bentar saya cek. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam. Bu Devi udah bisa ya? Udah bisa buka suara ya? Udah. Oke, Bu Devi. Ya Bu Devi. Sip, Bu Devi. Aduh, tampilinnya gimana ya? Saya bingung. Ya, Bu Devi boleh Bu Devi. Silakan berbagi sama kita. Gimana sih Bu Devi tips-tipsnya nih sambil ada anak juga banyak gitu ya. Terus tapi bisa konsisten di kelas ini. Silakan Bu Devi. Iya, awalnya kalau aku orangnya agak perencanaan ya Bu ya. Kemarin kan sempat, iya sebentar ya Bu, maaf.
Iya, maklum ya. Nah, ini sama kayak saya ya, banyak gangguan anak-anaknya. Ditampilin dulu bisa di tik. Oh gitu. Ya, Bu. Ya. Oke. Kalau aku orangnya maksudnya kemarin aku salah jalur. Kemarin sempat 15 jalur dan sempat dikasih tahu dengan mentor upline-nya Bu Oon ya. Katanya harus 10 jalur. Jadi aku harus matangnya 10 jalur itu. Jadi aku prinsip sepertinya lebih masuk ke keluarga dulu. Jadi aku PCA ke keluarga. Dari PCA ke keluarga lalu aku ada japri ke follow up ke downline yang mensupport mereka yang udah ada niat untuk stokis. Jadi aku coba follow up. Alhamdulillah mereka juga duplikasi juga gitu loh. Ke mitra-mitra ya. Yang 2 minggu kemarin itu aku nggak kerja sendiri, ada duplikasi juga beberapa downline. Terus aku juga sempat masuk ke kantor mertua karena aku sempat ada jualan online juga dan sempat tempoin baju juga, jadi aku bisa masukin juga sekalian gitu. Alhamdulillah dimudahkan sama Allah. Tadinya awal-awalnya mereka nggak tertarik, pas kemarin aku masuk langsung boleh deh kayak gitu kan. Kayak gitu. Kadang juga kalau misalkan lagi sempat keluar, coba buka pembicaraan mengenai HNI juga gitu sih, Bu. Jadi selain yang dekat-dekat pastinya Mbak Devi, yang nggak bisa jauh-jauh ya kalau keluar ya. Kalau online-nya juga Mbak Devi gimana tuh? Online juga dilakukan nggak? Kalau online lebih ke customer yang baju ya. Biasanya dekat. Kalau misalkan yang nggak dekat kan biasanya orang kan udah mikir negatif masalah MLM. Jadi aku coba yang tanya yang kenal gitu ya. Biasanya mereka udah maksudnya ada jawaban lah istilahnya gitu. Alhamdulillah mereka ada yang sempat memakai, cuman nggak belum member. Belum bikin kartu itu banyak banget. Alhamdulillah aku follow up, mau dia. Kebetulan juga buka apotek juga. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Di dekat rumah pun juga ada yang baru make, pas kemarin lagi akselerasi, aku coba follow up lagi buat member. Alhamdulillah langsung mau. Biasanya kan enggak takut dia bilang kata gitu. MLM kan takutnya ada Bu? Kewajiban gitu ya. Gitu kan? Iya kayak gitu deh. Wah, repot nggak Bu Devi dengan anak kecil-kecil gitu ngerjainnya? Sempat banyak tamu ya, karena suami habis buka kurban dan kemarin banyak kepala kandungnya yang ada pertemuan di rumah, jadi lumayan repot. Jadi pas jam 1-2 jam aku buka handphone lihat kontak-kontak, ya coba PCA gitu. Ternyata gitu ya tipsnya ya, di sela kesibukan ya, tips-tipsnya boleh tuh Mbak Devi, karena banyak banget emak-emak yang kayaknya nih masih ada yang lagi punya anak kecil juga, mungkin nggak sampai 5 kali ya, 2 atau 3, tapi kayaknya repot banget deh akhirnya. Udah deh aku jadi penyimak aja gitu, atau aku nanti aja. Nah itu ada tipsnya nggak Mbak Devi? Nggak ada sih. Kalau saya sih nggak, maksudnya orangnya nggak suka yang biasanya kan orang yang suka curcol-curcol lewat online ya. Kalau saya cuman intinya handphone ya buat bisnis. Kalau misalkan untuk curcol ya buat apa juga, orang juga nggak ini kan, maksudnya nggak. Jadi PCA-nya to the point gitu ya. Aku lebih ke mendingan aku jualan daripada aku ngomongin orang, istilahnya gitu kan, ngomongin diri sendiri, ngomongin apa gitu loh. Ceritanya keren gitu ya. Aja. Jadi kalau misalkan Oke. Mbak Devi ada pesan buat teman-teman semua nih peserta akselerasi biar tetap semangat. Putus-putus ya, Mbak Devi, putus-putus kayaknya. Putus, Bu. Putus ya, iya lanjutkan. Oke, ya terima kasih banyak ya Mbak Devi ya atas sharingnya, luar biasa. Tetap bisa ya manfaatin sela-sela waktu 1-2 jam di sela kesibukan. Sip, terima kasih banyak. Jazakallah khair. Semangat terus Mbak Devi, sukses bersama HNI ya. Oke, makasih Mbak Devi. Sama-sama.
Ya, luar biasa ya Mbak teman-teman. Jadi ini salah satu peserta kita yang ternyata juga dengan repotnya banyak anak, tadi kelihatan ya lagi testimoni aja anaknya udah rame gitu ya. Ini juga sebenarnya saya kalau Hodimat udah pulang udah pasti naik semua ini ke sini ya. Wah, udah heboh. Ini bisa membuktikan kita tetap ya udah lakukan dengan enjoy, yang penting tidak jadi beban teman-teman. Yang penting tidak jadi beban. Karena serepot-repot apapun kita, ini yang saya juga pengalaman ya, sebenarnya ada kok waktu-waktu luang kita yang bisa kita manfaatkan untuk waktu produktif, itu aja. Dan itu saya kerjakan dulu dari mulai punya anak satu gitu. Karena kayaknya ternyata repotnya punya anak satu sama repotnya punya anak banyak kurang lebih mirip ya teman-teman ya, karena bedanya nanti dia udah punya kakak minta tolong ini sambil jagain gitu. Yang repot itu kalau lagi berantem semua atau lagi heboh semua, itu yang paling repot. Tapi pada prinsipnya ketika kita enjoy, apapun bisa kita kerjakan teman-teman, dan bisa kita libatkan anak-anak kita. Jadi libatkan tuh kalau dulu saya masih bukanya di rumah ya, HS-nya di rumah, tokonya di rumah, itu Bun ya, anak-anak saya ikutan packing gitu ya. Tapi nanti yang kecil ikut naikin EGM pakai dus ya, sampai rusak, yaudah ini buat sendiri gitu ya. Jadi dinikmatin, dan alhamdulillah mereka juga senang. Jadi buat teman-teman nih yang hari ini kayaknya juga cukup banyak emak-emak yang ikut dan punya banyak anak kecil, atau baru punya anak kecil 1 atau 2, terus kemudian atau lagi hamil, enjoy aja, intinya enjoy teman-teman, nikmatin prosesnya. Kemudian jangan sampai kelewat api semangat nih. Ini kan lagi bersemangat, jadi jangan sampai kita jadi penonton aja. Usahain tetap PCA walaupun via online gitu. Jadi misalnya nggak kemana-mana sama sekali, ya udah maksimalkan aja handphone. Tadi handphone itu buat bisnis gitu ya. Nah, bisnis sama informasi pastinya. Informasi kan kita butuh banget ya, dan banyak grup. Nah, itu dimanfaatin banget teman-teman. Karena benar-benar ya teman-teman, kerjakan sekarang karena itu untuk masa depan kita gitu. Jadi kalau saya dulu prinsipnya saya mulai melek itu dari sebelum usia 25 ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman saya lagi ngeluh, aduh guru, karena saya pendidikan ya, gaji guru kecil banget gitu dulu ya, inget banget, honorer kecil banget, udah gitu kapan nih naik jadi tetap gitu ya, dan lain-lain. Saya mikir ya udah, kalau memang dari situ nggak prospektif, kenapa nggak bisnis gitu. Ya saya mulai azamkan, oke saya akan seriusin bisnis, dan saya target saya adalah 1 tahun ke depan minimal saya punya penghasilan 5 juta sendiri. Dulu saya azamnya sendiri karena Pak Esa udah kerja kan. Jadi saya pikir saya nggak boleh bergantung banget sama suami kalau saya dulu. Kenapa? Karena kita juga nggak tahu nih, suami kita nih kerja kan masih kerja sama orang juga, nggak diwariskan gitu. Nggak, nanti kalau ada apa-apa semua bisa langsung di backup sama saya, kan nggak gitu ya, emang perusahaan sendiri gitu ya. Ya udah, saya langsung berpikir dari awal saya harus mandiri juga gitu. Dan saya minta izin sama Pak Esa, Bi, Umi nggak punya kegiatan, nggak enak banget nih Umi mau punya kegiatan di HNI, ini bismillah kayak gini saya jelasin gitu. Walaupun Pak Esa kayak Pak Wahyudin gitu ya. Oh ya, antara dengar atau enggak saya juga nggak tahu gitu ya. Sampai Pak Firly dateng gitu ya. Terus HS sengaja saya adain di rumah ya Pak Firly, biar suami saya ikutan gitu kan. Dan itu mungkin teman-teman ngalamin gitu. Dan alhamdulillah dengan ikhtiar kita, dan pastinya doa jampi-jampi ya setiap kita sholat ya, minta sama Allah ya, pemilik hati ini kan dari Allah ya, maka kita minta sama Allah, ya Allah lembutkan hati suami saya, mudah-mudahan suami saya ini mau support saya di HNI dan melek bisnisnya, karena saya yakin banget ketika suami kita join sama HNI dan ngeklik, itu insya Allah kita akan lebih terarah dan mereka berpikir lebih besar. Itulah kenapa makanya HNI laki-laki itu sebagai pemimpin gitu ya teman-teman ya. Nah itu, wah, alhamdulillah akhirnya terijabah itu setelah sekian tahun. Jadi teman-teman yang baru berapa bulan jalan, kemudian suaminya masih belum welcome banget ya, diizinin sih, tapi nggak kayak Pak Esa, jangan kayak gitu, itu saya juga butuh waktu bertahun-tahun ya. Tapi kalau sekarang mah enak, nggak harus bertahun-tahun ya, insya Allah ya, 1 bulan juga insya Allah, didoain terus tiap hari. Ya, mungkin seperti itu dari saya, Pak Esa ya. Nanti tadi ada juga awarding ya, tadi awardingnya buat teman-teman yang berhasil mencapai omset sehat. Ini saya dapat laporan dari Teh Norma yang ngirim baru sekitar berapa orang tadi ya? 11 tambah 6, baru sekitar 20-an orang, dan dari 20 orang itu ada 3 kalau nggak salah yang memenuhi omset sehat. Tadi ada Mbak Devi, ada Bu Juhaina kalau nggak salah, sama Bu siapa gitu ya, tadi di handphone saya. 3 yang manajer omsetnya alhamdulillah lebih dari 2.000, dan 2.000 dan 3.000, bahkan ada yang hampir 4.000 kayaknya tadi, masih manajer. Gitu. Berarti kan keren banget, karena omset sehat manajer tuh
2000 dan masih terbuka buat teman-teman. Segera malam ini di screenshot dikirim ke Teh Norma karena saya khawatirnya besok sudah berubah AVO-nya, sudah berubah artinya genealoginya sudah berubah karena sudah keluar biasanya tanggal 4 ya. Kita mulai transfer perhitungan bonus AVO dan lain-lain ya. Gitu. Jadi teman-teman segera screenshot hari ini mumpung belum berubah gitu malam ini. Jadi bagi yang kirimin aja. Jadi database kita juga bahwa pertama saya waktu memulai ini bulan Juli segini loh gitu. Bismillah saya coba nanti kita cek di Agustus, September, Oktober gimana teman-teman. Ketika teman-teman mengerjakan ini dengan semangat gitu dan serius gitu. Karena saya sama Pak Esa juga mengcoaching dengan semangat dan serius nih pengen mensukseskan teman-teman semua di grup ini. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi pastiin saya share tadi flyer kelas akselerasinya. Maka pastikan di kelas akselerasi itu teman-teman kirim. Batas pengumpulannya itu sampai tanggal 8 Agustus hari Ahad gitu ya. Jadi pastiin sekarang dari mulai Selasa nih, Rabu kami masih ada beberapa hari, teman-teman japri follow up, ajakin ikut gitu. Dan setiap yang siap mau ikut diisi formnya sama mereka kirim langsung ke Teh Norma. Gitu, seperti itu. Mungkin dari saya bagi ingat reminder seperti itu ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan semoga juga teman-teman terus semangat ya. Bismillah, kita kita kepingin banget bisa bermanfaat buat banyak orang. Saya kembalikan lagi ke Pak Esa, mungkin ada sedikit kata-kata untuk closing ya. Terima kasih teman-teman, semangat terus, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan materi dari Pak Wahyudin, terus juga kita sudah dengarkan informasi dari Ibu Nur, terus juga dapat testimoni cerita dari Bu Devi gitu ya. Ada juga sedikit cerita dari Pak Haris, dapat informasi dari Pak Haris gitu ya. Semoga agenda kita hari ini menambah inspirasi teman-teman, menambah semangat gitu, dan juga menjadi catatan penting untuk terus bergerak bersama HNI membesarkan bisnis teman-teman sendiri. Karena memang kalau di saat ini mungkin belum terasa teman-teman, tetapi setelah lewat tahun depan gitu, atau 7 bulan, 6 bulan, 10 bulan, 12 bulan gitu, itu baru kelihatan. Jadi kalau dulu saya awal ngejalanin, ya posisi ayah saya sudah posisinya bagus. Dulu masih jadi internal auditor di sebuah perusahaan yang dia kerja. Ya saya baru mulai, ya kalau dibandingin gajinya beliau sama bonus saya masih jauh gitu. Sehingga beliau masih menyepelekan gitu. Tetapi setelah sekian waktu, beliau akhirnya jadi direktur keuangan dan saya sudah jadi LED, udah jadi Loyal Crown Executive Director gitu ya. Itu baru tahu bahwa bisa sebesar ini ya gitu. Nah, itu yang perlu waktu. Jadi kalau di awal itu mungkin posisi kita di sini, posisi suami mungkin di sini gitu ya. Jadi masih masih sama jalannya. Jalannya mungkin masih sama. Udah jauh gini, suami udah 7 juta, kita masih 300.000 yang kayak tadi Pak Wahyudin. Ya mungkin masih disepelehin gitu. Tapi seiring waktu lama-lama gini. Nah, begitu udah gini nih, baru nih melek yang suami atau siapapun gitu. Itu yang terjadi kalau di saya di keluarga ya pada ayah saya seperti itu, sehingga menjadi penyemangat buat beliau juga gitu. Jadi kalau sekarang itu beliau tuh paling senang ngobrolnya sama saya karena nggak mungkin ngomongin kerjaan karena saya bisnis gitu. Terus juga ya lebih santai. Kalau yang lain kan masih pada kerja. Adik-adik saya yang lain. Nah, sedangkan kalau saya
sekeluarga itu ya saya yang paling santai. Di kontak kalau lagi nggak ada kegiatan, insya Allah bisa langsung hadir, langsung datang. Dan ini juga yang harus teman-teman lakukan, gitu, cobain gitu. Jadi kalau sekarang masih aduh masih segini lagi bonus, sama. Saya juga dulu gitu. Tanya sama mentor-mentor, sama. Mereka juga dulu kayak gitu. Aduh stuck, sama. Kita juga gitu. Aduh, capek juga ya, LKH terus, laporan terus, lama-lama bosen. Sama, kita juga dulu kayak gitu. Ada masa-masanya kita merasakan hal tersebut, tapi yang membedakan adalah kita terus jalan, kita terus gerak. Kita nggak lari, kita jalan. Kita yang penting nggak berhenti, gitu. Jadi jangan sampai teman-teman berhenti. Jadi kalau misalkan sekarang teman-teman bisa lari, maka lari. Begitu teman-teman ngerasa agak capek, turunkan kecepatan larinya. Jalan boleh, tetapi stop, jangan berhenti gitu. Jangan stop, jangan berhenti, itu nggak boleh. Teman-teman harus tetap ada progresnya gitu. Dan akhirnya teman-teman insya Allah nanti akan merasakan. Buat yang masih pada kerja, ya kerja aja gitu, nggak usah mikir nanti harus ini biar lebih serius harus resign, enggak, tetap aja bekerja gitu. Seperti Bu Eni tetap ngajar gitu, karena kalau semua guru akhirnya bisnis HNI, nanti anak-anak kita nggak ada yang ngajar. Jadi yang ngajar udah ngajar gitu. Saya selalu bilang kalau sama teman-teman guru, ya Anda ngajar karena memang hobi, karena memang senang mengajar, tapi biarkan penghasilan Anda itu didapat bukan dari gaji, tapi dari usaha gitu. Itu kata-kata yang selalu saya ucapkan ketika saya ketemu guru ngaji, guru TPA, guru PAUD, guru pokoknya yang dia ngajar seperti itu, sehingga dia tetap ngajar sampai hari ini, tetap ngajar, tetapi penghasilannya yang besar itu didapatnya dari bisnis dia, seperti itu. Karena memang saat ini kalau seseorang itu tidak berbisnis, dia rugi. Banyak kok para motivator itu akhirnya dia berbisnis juga gitu. Karena kalau cuma ngasih semangat doang, ya pasti ada batasnya, ada waktunya. Tetapi ketika dia berbisnis, insya Allah akan langgeng terus. Seperti itu. Jadi maka pastikan teman-teman segala materi yang kita berikan ini lebih banyak adalah pengalaman pribadi. Jadi teman-teman itu harus satu, kalau punya tim, dekat sama timnya, tahu ceritanya. Saya tahu ceritanya Pak Haris, saya tahu ceritanya Pak Wahyudin, saya tahu ceritanya Bu Tati, saya tahu ceritanya Pak Munir gitu ya. Saya tahu ceritanya Pak KS Untung. Pokoknya rata-rata saya tahu cerita dari leader-leader saya. Karena kedekatan hati, kedekatan emosional ini yang penting, yang membuat akhirnya orang tuh lebih dari percaya gitu. Sehingga nyaman pergerakannya gitu. Jadi ini yang perlu teman-teman lakukan. Kalau sekarang teman-teman masih ngerasa sendiri, sama. Saya juga dulu gitu. Jalaninnya masih sendiri, ya biarin aja. Gitu, biarkan saja. Karena yang penting apa yang saya lakukan hari ini itu kelihatan bedanya entar. Tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, itu pasti kelihatan. Seperti itu. Saya dulu ketika kuliah, ya kerjaannya jualan baju, kaos, jualan celana jeans, jualan dompet gitu ya. Itu di saat teman-teman saya yang lain, ya dia karena ya kuliah saya kan di Trisakti, teman-teman saya pada tajir, kalau saya mah apa adanya, standar aja, dipaksain sama orang tua masuk Trisakti. Jadi ya saya usaha gitu, saya usaha. Mereka main, ya saya jualan. Mereka nongkrong, ya saya jualan di tongkrongan gitu. Tapi yang menarik adalah pada saat kita jalankan bisnis, jalankan jualan, yaitu harus lihat pasarnya siapa. Dulu saya tidak nawarin barang jualan saya, dagangan saya ke teman-teman saya. Karena saya tahu persis teman-teman saya seperti apa. Jadi saya jualannya ke yang beda jurusan waktu kuliah. Nah, dari beda jurusan ternyata laku banget.
Dari sana nama saya didengar sama teman-teman saya. Akhirnya baru teman-teman saya nanya, "Sa, lo jualan gini ya?" Kata teman gue di fakultas hukum, "Lo jualan ini, anak sipil," gitu. "Iya." "Oh, kok lo nggak ini cerita-cerita gitu?" Ya senyum-senyum aja. Nah itu yang harus Anda lakukan nantinya. Jadi besarnya Anda, hebatnya Anda, itu nggak usah diomongin, nggak usah diperlihatkan. Nanti juga orang tahu sendiri kok gitu. Jadi Anda nggak perlu punya barang-barang mewah, barang-barang mahal, karena yang mahal itu bukan barang-barang tersebut, yang mahal itu adalah diri Anda. Jadi ketika Anda pakai yang mahal sekalipun, kalau diri Andanya murah, nanti orang ngirainnya barang palsu. Tapi kalau Andanya mahal, pakai barang palsu, pasti dikiranya asli. Jadi yang mahal itu adalah diri Anda. Allah sudah berikan segala kelebihan pada diri kita, maka manfaatkan. Gitu, manfaatkan. Sekarang teman-teman dilihat lagi tuh daftar namanya. Siapa kira-kira yang bisa kita bantu, siapa yang kira-kira bisa kita hubungin, siapa yang kira-kira bisa kita ajak untuk sama-sama ngerasain menariknya bisnis ini. Gitu, menariknya bisnis ini. Cuman cerita-cerita doang ke banyak orang, ke teman-teman, insya Allah bisa. Gitu. Jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga kita semua tetap semangat, kita semua tetap sehat, sekeluarga tetap sehat tanpa kekurangan satu apapun. Alhamdulillah PPKM diperpanjang, maka teman-teman harus makin semangat lagi online-nya. Kalau mau keluar ya nggak ada masalah juga sih, karena ada beberapa teman-teman yang tetap berani keliling dia. Kata dia, kalau saya di rumah aja online malah sakit, kalau saya keluar malah enggak gitu. Itu ada. Dan memang omsetnya terus bergerak merangsek naik, meledak sebesar-besarnya itu ada di bulan lalu. Maka pastikan teman-teman pokoknya kerjakan yang terbaik buat orang-orang terdekat Anda, berikan yang terbaik buat mereka, bikin keluarga Anda bangga. Mungkin sekarang belum kelihatan, tapi suatu hari pasti akan terlihat. Gitu betapa bangganya mereka, betapa keberadaan kita itu akhirnya memberikan nilai positif buat mereka. Kurang lebih seperti itu. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis, subhanaka Subhanaka Allahumma Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak Esa.